sebagian besar ada juga pemain dari naturalisasi ya. Ya. Itu berpengaruh nggak yang lihat dari segi positifnya? Oke, kalau saya lihat ini ada pengaruh ya, mungkin menambah rasa percaya diri dari pemain-pemain kan seperti itu. Jadi Dari permainan deh, kita nggak usah ngomong skor menang kalah, tapi secara permainan deh. kalau secara permainan Indonesia pasti unggul, yang saya lihat seperti itu. Saya sih berharap bisa sih satu poin. Nah, 3, 2, 1, yuk. Oke, Nyai gimana Nyai ini melihat peluang besok Indonesia lawan Uzbekistan? Siapa yang lihat Nyai? Oke, kalau saya lihat ya untuk bola besok antara Indonesia dan Uzbek ya, kayaknya sih kalau melihat dari pemain-pemain kita sekarang sih, jawaban saya sih semoga kita sih unggul, karena yang saya lihat pemain-pemain Indonesia sekarang luar biasa, lebih bagus dari makin bagus, tambah bagus itu yang saya lihat. Jadi saya sih berharap sih Indonesia menang dari Uzbek, kan seperti itu. Kalau bisa dibilang, apakah ini juga dibilang tahunnya golden era-nya Indonesia Nyai, bisa dibilang? Oke, kalau dibilang ini era Indonesia, jawaban saya eranya untuk Indonesia untuk melakukan perubahan untuk bola, kan supaya kita ini bisa lebih bagus lagi ke depan, lebih oke lagi ke depan, itu yang saya lihat. Nyai, kalau dilihat sendiri ada hubungan sih Nyai antara tahun sekarang, tahun naga sama Indonesia gitu, ada hubungan nggak sih korelasinya? Oke, kalau dihitung tahun sih jawaban saya karena ini tahun naga ya. Tahun naga itu kan dari tahun ini tahun kayu. Api itu naga itu kan mengeluarkan api. Jadi jawaban saya tahun ini tahun kayu. Jadi jawaban saya tahun ini adalah tahun keberuntungan sebenarnya seperti itu. Nyai, kira-kira bisa nggak Indonesia tuh menjadi juara di Piala Asia ini? Kalau dibilang bisa jadi juara sih, kita sih berharap ya Indonesia bisa bisa jadi juara. Semua itu kan ketentuan dari Tuhan lah ya. Jadi kita seorang kayak saya melihat ini, saya sih berharap Indonesia bisa menang kan seperti itu. Tapi kalau saya bilang Indonesia bagaimana caranya harus bisa, pasti bisa semua. Tapi itu kan semua ketentuan dari yang di atas kan seperti itu. Biar bagaimanapun kita berusaha, semua ketentuan dari atas. Seperti rezeki juga kan seperti itu. Ini kalau dilihat dari pemainnya Nyai, kan sekarang sebagian besar ada juga pemain dari naturalisasi ya. Ya. Itu berpengaruh nggak yang Nyai lihat dari segi positifnya? Oke, kalau saya lihat ini ada pengaruh ya. Mungkin menambah rasa percaya diri dari pemain-pemain kan seperti itu. Jadi saling mendukung lah yang saya lihat seperti itu. Terlepas dari pemain yang bagus, pelatih yang mumpuni, pengurus PSSI yang luar biasa hebat, dari penerawangannya, kira-kira Indonesia ini bisa unggul kan? Atau memang secara persentase dari sisi permainan deh, kita nggak usah ngomong skor menang kalah, tapi secara permainan deh. Kalau secara permainan Indonesia pasti unggul, yang saya lihat seperti itu. Saya sih berharap bisa sih 1-2 ya, Indonesia dapatnya 2, Uzbek 1. Tapi yang saya takutnya nanti penalti lagi tuh saya lihat, karena lumayan sama-sama oke loh ini, sama-sama pengen merebut supaya bisa masuk final, itu yang saya lihat. Berarti sama-sama kuat mentalnya ya? Ya, sama-sama kuat mental. Saya sih berharap Indonesianya 2, Uzbek 1. Kan seperti itu. Nyai, untuk situasinya di sana besok apakah ada kericuhan atau gimana? Oke, kalau yang saya sih nggak ada kericuhan sama sekali lah, apalagi di luar negeri ya, yang saya lihat enggak lah. Malah pendukung Indonesia kan malah semakin rame, jadi membuat di sana tuh suasana lebih rame, lebih luar biasa lah yang saya lihat. Tapi tidak ada kericuhan atau ada keributan dari. Nyai, ini kan ada juga orang kita yang 200 juta orang Indonesia ya, itu kayak mendoakan semua, itu ngaruh nggak sih doa itu Nyai? Jadi hal positif juga gitu. Oke, jawaban saya, doa itu pengaruh nggak? Doa itu sangat pengaruh, sangat luar biasa.
dari 1.000 orang mendoakan, pasti ada yang mengabul, Tuhan itu bisa mengabulkan doa orang itu. Kan seperti itu. Jadi dari 1.000 yang berdoa, pasti ada yang doanya yang dimabulkan Tuhan, yang dikabulkan Tuhan sangat luar biasa, itu ada. Kan seperti itu. Jadi dari 1.000, apalagi seluruh Indonesia yang mendoakan, pasti bisa dikabulkan Tuhan. Kan seperti itu. Oke Nyai, sekarang balik lagi ke sisi selain main dan juga sisi pelatih nih yang lagi viral juga naik daun, Sintayong. Kalau Nyai lihat sosok pelatih ini dari apa hitung-hitungan tanggal lahir seperti apa sih Nyai? Oke, saya lihat dari Sintayong ini ya lahir tanggal 11 bulan 10 1970. Dia berunsur logam. Jawaban saya logam. Logam tahun ini ada hoki, ada nasib baik. Jadi jawaban saya Sintayong tahun ini tuh ada hoki, ada keberuntungan. Itu yang saya lihat. Kalau Nyai lihat juga apa bisa klop gitu loh antara pemain pelatihnya itu bisa masuk, itu gimana Nyai? Oke, yang saya lihat ya, karena yang saya lihat dari Sintayong ini dia sama pemain ini dia kayaknya merangkul, dia menganggap mereka tuh seperti sahabat, jadi dia memberi semangatnya juga oke. Jadi dia merangkul semua pemain itu kayak sahabat, kayak teman, itu yang saya lihat. Tapi di saat dia melatih, dia merasa diri dia sebagai pelatih seperti itu. Tapi di saat dia bergaul, dia lagi itu, dia merangkul semua pemain, itu yang saya lihat. Nyai, kalau orang logam itu cenderung ini nggak sih kayak keras gitu, kayak disiplin ketat gitu loh. Oke, kalau Sintayong orangnya tipikal disiplin. Makanya saya bilang, di saat dia melatih, dia tipikal orang yang teratur. Tapi di saat dia lagi santai, ada waktunya dia santai, dia merangkul ini semua pemain-pemain, dia menganggap itu seperti sahabat, kayak teman seperti itu. Supaya orang-orang yang pemain-pemain ini jadi nyaman, jadi tambah oke, dan jadi kalau Sintayong kasih tahu, jadi lebih nyambung, itu yang saya lihat. Kalau dibilang keras, orangnya keras, disiplin sekali. Nah, untuk pertahanannya besok lebih unggul Indonesia atau Uzbekistan? Apa untuk pertahanan? Jawaban saya Indonesia. Indonesia karena mereka ambisi banget untuk bisa masuk Olimpiade. Ya, karena mereka punya target. Kan biasanya kalau masyarakat Indonesia tuh kalau Indonesia menang dipuji-puji, tapi kalau kalah dihujat. Itu pesan-pesannya untuk masyarakat Indonesia. Oke, jawaban saya pesan hanya satu. Kita mau beri semangat. Bila mana Indonesia gagal di tahun ini, semua itu kan ketentuan hidup. Seperti kita punya rezeki. Rezeki itu hari ini kita berharap rezeki kita besar. Tapi Tuhan menentukan bahwa rezeki kamu tahu hari ini hanya dapat berapa, kan berbeda. Semua itu ketentuan itu dari Tuhan. Bola pun semua itu hoki keberuntungan. Bila memang nasib Indonesia menang, kasih menang. Tapi kalau dia gagal, jangan kita hujat. Kenapa? Itu semua ketentuan Tuhan. Semua itu rezeki ditentukan oleh Tuhan. Seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.